Halo, kembali lagi bersama saya, Lalu Wahyudi Rahman. Di video kali ini kita akan membahas pentingnya diversifikasi investasi bagi pemula. Jadi, simak terus pembahasannya di video kali ini. Oke, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa diversifikasi investasi itu penting? Bagi seorang pemula yang baru mulai terjun ke dunia investasi, ada baiknya kita mempelajari pentingnya diversifikasi investasi. Karena dengan diversifikasi bisa menghindari kita dari resiko kehilangan uang atau resiko kerugian. Oke, kita mulai dari pengertian apa itu diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi adalah cara kita untuk meminimalisir resiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan sebagai seorang investor. Jadi dengan diversifikasi investasi, kita telah melakukan cara yang paling sederhana untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di masa depan, yang bisa terjadi kapan saja. Sehingga, dalam dunia investasi dikenal dengan sebuah istilah yang mengatakan, "Don't put your eggs in one basket." Artinya, jangan meletakkan semua telur yang kamu miliki dalam satu keranjang, karena jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur yang kamu miliki akan pecah. Dari ungkapan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa dalam dunia investasi pun, jika kita meletakkan semua uang yang kita miliki dalam satu instrumen investasi, dan terjadi krisis atau pasar anjlok, maka semua uang yang kita miliki akan hangus, bahkan hilang begitu saja. Tentunya, bagi investor pemula, jangan dulu menaruh semua uang yang kita miliki untuk satu instrumen investasi saja. Usahakan kita membagi uang tersebut ke berbagai instrumen investasi, seperti saham, emas, reksadana, deposito, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, kita bisa melakukan beberapa langkah agar kita bisa melakukan diversifikasi investasi. Pertama, mengenali profil risiko. Hal pertama yang wajib kita ketahui adalah mengenali profil risiko kita. Kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula di dunia investasi adalah hanya memikirkan tentang keuntungan, namun lupa menakar risiko yang akan terjadi. Sebelum kita memilih beberapa produk atau instrumen investasi, kita wajib pahami dan kenali dulu seberapa besar tingkat risiko toleransi dalam diri kita. Maksudnya di sini adalah seberapa besar kemampuan kita untuk menghadapi risiko investasi yang tiba-tiba datang. Perlu kita ketahui, profil risiko umumnya terbagi menjadi 3, yakni konservatif, moderat, serta agresif. Konservatif adalah tipe yang tidak menyukai perubahan ekstrim, di mana investor tipe ini lebih menyukai hasil stabil, walaupun profit yang didapat sedikit. Moderat justru sebaliknya, di mana investor tipe ini mampu untuk menerima risiko yang lebih tinggi. Sedangkan agresif merupakan gabungan dari tipe konservatif dan agresif, di mana investor tipe ini berani mengambil risiko tinggi demi memperoleh imbal hasil semaksimal mungkin. Itulah hal pertama yang wajib dipelajari oleh investor pemula. Yang kedua, menentukan jenis investasi. Selanjutnya adalah memilih jenis investasi yang tepat dan paling sesuai dengan kondisi serta kebutuhan. Dan tentunya, tentukan juga jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko yang kita miliki. Sebagai contoh, investasi saham memiliki dividen yang cukup besar, namun memiliki risiko yang tinggi. Jika kita tidak siap menghadapi risiko yang akan terjadi, lebih baik kita mulai dari investasi di reksadana contohnya. Ketiga, menentukan tujuan investasi. Yang tidak kalah penting dalam berinvestasi adalah kita harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari investasi. Kalau tujuannya untuk menambah kekayaan, maka investasi jangka panjang adalah pilihan yang tepat. Namun, jika hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, kita bisa memilih investasi jangka pendek seperti deposito atau obligasi. 4. Diversifikasi produk.
Langkah diversifikasi bisa kita lakukan dengan cara menanamkan dana pada produk yang berbeda meskipun jenis investasinya sama. Misalnya jika kita membeli saham, belilah saham dari beberapa perusahaan, jangan hanya pada satu bisnis. Dengan begitu, ketika harga saham satu perusahaan menurun, kita sebagai investor masih bisa memiliki peluang keuntungan dari saham lainnya. 5. Rutin melakukan penyesuaian. Diversifikasi investasi bukanlah sesuatu yang hanya perlu dilakukan sekali. Jadi, agar investasi kita berjalan dengan lancar, periksalah portofolio investasi kita secara berkala, dan buatlah perubahan instrumen investasi jika kinerjanya belum sesuai dengan tujuan maupun strategi finansial beserta profil risikonya. Dengan melakukan diversifikasi investasi pada dana yang kita investasikan, kita juga bisa membagi dana yang kita tempatkan untuk jangka panjang atau jangka pendek. Jadi, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saya. Saya Lalu Wahyudi Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya.